kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Selasa 11 Juli 2023, Pekan Biasa ke-14. Hari ini peringatan wajib Santo Benedictus Abbas. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Dominik PRR, dan renungannya akan bersama Suster Maria Angelika PRR. Tema permenungan kita hari ini, hati yang penuh belas kasih. Mari kita mengawali hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus, menyanyikan bersama lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang penuh kasih dan cinta, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan, dan rahmat kesehatan yang masih saja kami terima dari hari ke hari hingga pada saat ini. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu, terangilah kami dan kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjalani hari-hari hidup kami, dan kami juga mampu melewati, menjalani masa pantang dan puasa kami di masa Prapaskah ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka,
karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah hati yang penuh belas kasih. Hati yang mencinta dimiliki oleh setiap kita, dan hati menjadi pusat bagi manusia untuk melakukan sebuah tindakan. Berpikir yang baik, berbicara yang baik, melakukan sebuah tindakan yang baik, semua itu berpusat dari hati. Hati menghantar kita untuk menuju kepada Yesus. Dan ketika kita datang kepada Yesus, kita pasti akan membaharui diri dan hidup kita. Penginjil Matius pada hari ini menegaskan kepada kita tindakan Yesus yang penuh belas kasih. Sebelumnya, Yesus mengajar dalam rumah ibadat. Penginjil Matius juga mencatat bahwa Yesus melihat orang banyak lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Yesus merasakan kehausan orang banyak akan kabar baik, akan kabar keselamatan. Tidak ada yang pernah memberitahu kepada orang banyak itu kabar baik tentang Allah yang rindu untuk mendekati umatnya dan yang menjalin hubungan penuh kasih dengan umatnya. Yesus juga menyembuhkan orang-orang sakit dan lemah. Yesus sungguh merasakan penderitaan mereka. Selanjutnya, Yesus memenuhi kebutuhan orang-orang ini. Yesus melihat bahwa orang banyak yang mengikuti Dia seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Hal itu menggambarkan suatu keadaan yang tersesat, keadaan yang tidak menguntungkan dan terancam. Yesus melihatnya dan merasa tergerak hati oleh belas kasihan. Yesus ingin merasakan penderitaan bersama domba gembalaannya. Mereka kebingungan, mereka merasa sedih, mereka kehausan, mereka putus asa, lelah, dan ketakutan. Tetapi dibalut dalam kasih sayang dan keinginan untuk memperbaiki keadaan yang demikian. Emosi ini nampak begitu dalam sehingga membuat Yesus tidak tahan untuk tidak menempatkan diri secara fisik di tengah-tengah orang tersebut. Dan ia mulai melakukan sesuatu demi meringankan penderitaan mereka. Melalui kisah yang dramatis ini, Yesus pun mengajak kita untuk memiliki hati yang turut merasakan penderitaan orang lain. Dan untuk bisa sampai mewujudkan tindakan kasih, maka tentunya kita berani mengalahkan sikap ego kita, meninggalkan kepentingan diri kita sendiri, dan melihat orang lain sebagai gambaran wajah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tindakan kasih bagi sesama juga merupakan sebuah panggilan, dan tidak semua orang menjawab ya dan menjalankan panggilan itu. Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Doa ini tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri, sebab kita sendiri pun dipanggil untuk menjadi pekerjanya.
tugas pewartaan ini tidak hanya terjadi pada para imam, biarawan-biarawati, tetapi juga bagi kita semua yang telah dibaptis dan yang telah menjadi anggota gereja. Bapak Paus ke-6 menulis sebuah ensiklik yaitu Evangelii Nuntiandi, menyebutkan bahwa setiap murid Yesus adalah pewarta Injil atau evangelisar. Menjadi pewarta Injil berarti memberikan kesaksian hidup yang baik. Kesaksian itu harus keluar dari diri sendiri. Menjadi pewarta yang penuh sukacita. Itulah juga yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Evangelii Gaudium. Tanpa kegembiraan hidup sendiri, Injil yang kita wartakan adalah palsu. Sebab Injil itu sendiri adalah kabar gembira. Maka mari kita menjadi pewarta kabar gembira bagi banyak orang. Demi kemuliaan nama Tuhan dan keselamatan bagi banyak orang. Semoga. Mari kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi semua umat beriman di mana saja berada. Ya Bapa, berkatilah kami umat-Mu, teristimewa di masa pantang dan puasa kami ini. Semoga kami sungguh-sungguh menjalani masa puasa dan pantang kami ini, sehingga kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut hari Paskah, kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan sesama saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Teristimewa bagi mereka yang tidak memiliki biaya untuk menjalankan pengobatan. Kami mohon ya Tuhan, ulurkanlah tangan kasih-Mu melalui sesama yang ada di sekitar mereka, agar mereka pun boleh mendapat bantuan, sehingga dari bantuan sesama yang ada di sekitar mereka, mereka pun boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga menyerahkan semua mereka yang saat ini sedang dalam masa-masa sulit dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Kita mohonkan Tuhan hadir bersama mereka, memberikan mereka kekuatan dan juga jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Dan semoga segala cobaan dan tantangan ini menjadikan mereka semakin beriman kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup,
untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan pada hari ini. Kita akan hadir lagi dalam doa dan permenungan kita pada hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.